Halo semuanya, perkenalkan saya Raisa Hardi dari program studi D3 jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 kelas 1B dengan NIM P24840422061. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan atom. Konsep mengenai struktur atom pertama kali dikembangkan oleh seorang filsuf asal Yunani bernama Demokritus. Demokritus menyatakan bahwa semua benda yang ada di alam semesta terdiri atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Partikel-partikel tersebut disebut sebagai atomos. Atomos dalam bahasa Yunani berarti tak terpisahkan. Sayangnya gagasan Demokritus ditolak oleh filsuf-filsuf lainnya, dikarenakan gagasan Demokritus sepenuhnya hanya berdasarkan hipotesis filosofis dan tanpa adanya bukti eksperimental, maka gagasan ini dianggap spekulatif. Namun, gagasan tersebut tetap dianggap sebagai teori atom universal pertama. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton yaitu 1. Unsur terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. 2. Senyawa terdiri atas atom yang berasal dari 2 unsur atau lebih dengan perbandingan jumlah atom dari unsur-unsur tersebut adalah bilangan bulat atau pecahan sederhana. 3. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Teori Thomson. Thomson mengemukakan bahwa atom merupakan bola baja yang bermuatan positif dan pada permukaannya dikelilingi oleh elektron yang terletak pada tempat-tempat tertentu sebagai muatan negatif. Jika jumlah muatan positif atau proton sama dengan muatan negatif atau elektron, maka atom bersifat netral. Thomson juga membuat visualisasi pertama dari struktur atom yang disebut dengan model Paddington. Teori Rutherford. Pada tahun 1911, Rutherford melakukan pengujian terhadap model Paddington milik Thomson. Ia menggunakan partikel alfa bermuatan positif lalu mengarahkannya pada lembaran logam emas yang sangat tipis. Dari pengujian tersebut, Rutherford mengemukakan 1. Volume terbesar dari atom adalah ruang kosong. 2. Setengah massa dari inti atom merupakan massa proton, setengahnya lagi merupakan massa neutron, sehingga inti atom terdiri dari proton dan neutron. 3. Elektron di dalam atom bergerak mengelilingi inti atom secara kontinu dengan percepatan yang tetap. Teori Bohr. Pada tahun 1913, Bohr menyatakan bahwa kegagalan teori atom Rutherford dapat diperbaiki dengan menerapkan hipotesis Planck tentang mekanika kuantum. Dari pengujian tersebut, Bohr mengemukakan 1. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif atau proton. 2. Elektron hanya bisa bergerak mengelilingi inti atom pada orbit atau lintasan tertentu. 3. Elektron yang bergerak pada orbit atau lintasan tertentu memiliki tingkatan energi tertentu. 4. Apabila elektron berpindah orbit atau lintasan, maka akan terjadi radiasi dengan frekuensi delta E sama dengan E2 dikurang E1. Teori mekanika kuantum. Pada tahun 1920, setelah teori atom Bohr dinilai masih kurang, 3 ilmuwan bernama Louis de Broglie, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger melakukan pengembangan. De Broglie mengemukakan gagasan mengenai dualisme materi. Heisenberg mengemukakan gagasan mengenai ketidakpastian posisi dan momentum partikel mikroskopik. Dengan berlandaskan teori De Broglie, Heisenberg, dan hipotesis Planck, Schrödinger mencetuskan teori atom berdasarkan mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum dapat menjelaskan mengenai sebaran elektron dalam ruang, jarak rata-rata elektron dari inti, dan bentuk orbital. Sekian, terima kasih.